Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa azani Allah wa iyyakum, dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, dan semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga senantiasa bisa menggapai ridha dan kecintaannya. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita melanjutkan tema membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Dan tibalah saatnya kita memasuki satu bab yang berjudul La yasubbu walidayhi, bab tentang larangan mencela atau mencaci maki kedua orang tua. Mencela ataupun mencaci maki kedua orang tua, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, itu telah disepakati oleh para ulama termasuk dosa besar. Jadi kita sebagai seorang anak yang beriman, seorang anak yang meyakini bahwasanya kita memiliki kedua orang tua, kita terlahir di muka bumi karena sebab ibu bapak kita, maka sangat tidak pantas kita mencaci atau mencela kedua orang tua kita. Dan yang menjadi kewajiban kita sebagai anak, tatkala melihat ada hal-hal yang tidak kita sukai ataupun tidak kita senangi pada diri kedua orang tua kita, baik berupa tutur kata, baik berupa perbuatan, sikap dan lain sebagainya, maka kita sebagai anak wajib untuk menahan diri, wajib untuk bersabar, tidak mengungkapkan ketidaksukaan kita, tidak mengungkapkan kebencian kita dengan cara mencaci maki, menghujat, atau memaki-maki, mencela kedua orang tua kita. Dan inilah tugas kita sebagai hamba yang bertakwa. Dan merupakan ciri orang yang beriman adalah selalu bersabar mengsikapi segala sikap yang tidak menyenangkan dari orang lain. Secara umum kita diajarkan sebuah akhlak oleh Nabi SAW, yaitu ketika ada orang lain berbuat tidak baik kepada kita, itu kita diperintahkan untuk ihtimalul adza, bersabar mengsikapi hal-hal yang tidak baik dari orang lain. Tidak kita balas dengan keburukan, tidak kita balas dengan caci maki, apalagi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu secara umum kepada siapa saja, bahkan sekalipun kepada musuh, sekalipun kepada orang-orang yang tidak beriman, ya, apalagi ini kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita adalah manusia biasa, tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kesalahan. Sebagaimana juga kita, pasti kita juga memiliki kekurangan, kita juga memiliki kesalahan. Ya, karena kita adalah manusia. Sebagaimana namanya manusia, ya, diambil dari kata dalam bahasa Arab dari kata al-insan, yaitu diambil dari kata an-nisyan, yang artinya manusia itu banyak lupa dan banyak salah.
Ya. Sehingga karena kita tahu bahwasanya manusia itu memiliki sifat lupa dan sifat salah, keliru, maka kita diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mudah memaafkan kekeliruan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan termasuk salah satu ciri khas orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam surah Ali Imran. Ya. Salah satu ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran adalah wal afina anin nas, dan mudah memaafkan orang lain. Itu tatkala ada orang lain berbuat salah kepada kita, apalagi kepada ibu bapak kita, kepada kedua orang tua kita yang mereka berdua telah menjadi sebab kita terlahir di kehidupan dunia ini. Mereka berdua memiliki jasa yang sangat besar yang tidak mungkin bisa kita balas. Maka semestinya kita harus lebih bisa bersabar melihat kondisi mereka. Kita harus lebih bisa bersabar ketika melihat hal-hal yang tidak menyenangkan pada pribadi-pribadi kedua orang tua kita, baik tutur kata mereka, ya, baik sikap-sikap mereka kepada kita, anaknya. Pasti akan kita temukan hal-hal yang tidak kita sukai, ya, pasti. Sebagaimana kedua orang tua kita juga sering menemukan dari diri kita hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku sekalian, melalui kajian sore ini, marilah kita berusaha membenahi diri kita. Kalau kemarin mungkin sebelum kita tahu bahwa ketika kita melihat hal-hal yang tidak menyenangkan pada orang tua kita, kita mudah sekali mencela, mudah sekali mencaci, bahkan mudah sekali menghujat. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad ini, setelah ini kita pun bisa bersabar di dalam mengsikapi segala hal yang tidak menyenangkan yang ada pada kedua orang tua kita. Mari kita memasuki apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. Al-Imam Al-Bukhari dalam bab larangan mencela kedua orang tua membawakan kurang lebih 2 hadis saja di sini. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Abdullah bin Amr. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, minal kabairi ayashtima ar-rajulu walidayhi. Faqalu kaifa yashtimu? Qal yashtimu ar-rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan termasuk di antara dosa besar, kata Nabi. Ingat, ini harus kita perhatikan baik-baik. Termasuk di antara dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya, mencaci, mencela, memaki kedua orang tuanya. Subhanallah. Betapa banyak di zaman sekarang begitu mudahnya anak itu mencela orang tuanya, memaki orang tuanya. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela, memaki-maki kedua orang tuanya. Lalu ketika para sahabat mendengar sabda Nabi ini, maka mereka spontan bertanya, kaifa yashtim? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Bagaimana seorang anak bisa mencaci, memaki orang tuanya? Ya. Jadi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ya di dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menjelaskan tentang pertanyaan sahabat kepada Rasulullah ini, kaifa yashtim, bagaimana seorang anak bisa memaki orang tuanya? Maka beliau menerangkan bahwa ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak terbiasa. Para sahabat tidak terbiasa mendapati di zaman mereka ada anak mencela, memaki orang tuanya.
Tentunya maksudnya secara langsung. Sehingga para sahabat ketika mendengar ungkapan Nabi ini, spontan mereka bertanya, kaifa yashtim, gitu kan. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, li'anna taba'al mustaqima ya'ba dzalik. Karena sesungguhnya tabiat manusia, iya, atau fitrah manusia yang masih lurus, hati nurani manusia yang masih lurus, itu enggan melakukan itu. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya seseorang yang masih memiliki hati nurani yang baik, itu tidak mungkin memaki-maki orang tuanya. Ya. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya dulu di zaman sahabat Nabi itu sangat-sangat aneh kalau ada seorang anak mencela orang tuanya. Di zaman itu sangat jarang ditemukan. Di tengah-tengah masyarakat kehidupan para sahabat Nabi didapatkan ada anak mencela, memaki orang tuanya. Makanya para sahabat spontan bertanya. Ya. Lalu Nabi SAW pun menjelaskan, yashtimur rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Jadi bagaimana seorang anak memaki orang tuanya, itu termasuk dosa besar, itu bagaimana bentuknya? Rasulullah SAW mengatakan, seseorang memaki, mencela, memaki-maki orang lain sehingga menjadi sebab orang lain yang dimaki, yang dicela itu membalas, memaki dan mencela ibu dan bapaknya orang yang memaki. Inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Nabi menjelaskan al-adna minasyatm liwalidayhi. Rasulullah SAW menjelaskan bentuk teringan makian seorang anak kepada orang tua yang termasuk dosa besar. Yaitu apa? Bukan memaki secara langsung, akan tetapi seseorang memaki orang lain yang itu menjadi sebab orang lain akan memaki ibu dan bapaknya. Misalnya ada seorang yang bernama A, dia memaki-maki si B. Kemudian si B ini membalas memaki bapak dan ibunya si A. Oh, dasar lo ya, anaknya si fulan, anaknya si fulan dan fulana, makanya kamu seperti itu. Ibu bapakmu begini-begini. Ya. Jadi yang disebutkan Nabi SAW, yang dijelaskan oleh Nabi SAW ini adalah caci makian kepada orang tua secara tidak langsung. Makanya para ulama ketika menjelaskan hadis ini menyebutkan bahwa larangan mencaci maki orang tua itu ada dua model. Model yang pertama, mencaci maki secara langsung. Ya. Anak memaki-maki orang tuanya, menghujat, menghina orang tuanya di hadapannya langsung. Yang kedua adalah mencaci maki orang tuanya secara tidak langsung, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memaki orang lain sehingga orang lain yang dimaki itu membalas memaki kedua orang tuanya. Ya, atau seperti nanti dalam hadis berikutnya, yaitu seseorang memaki orang tuanya orang lain sehingga orang lain tersebut akan membalas memaki kedua orang tuanya. Ya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini memberikan penjelasan, fabayyana fil jawab annahu wa illam yata'ata bi nafsi fil aghlab bil aksar lakin qad yaqa'u minhu tasabbubu fi wa huwa mimma yumkinu wuqu'uhu katsiran. Ya. Jadi Rasulullah SAW di sini memberikan penjelasan kepada para sahabat yang yastab'id itu merasa heran, kok ada anak yang mencela orang tuanya. Karena menunjukkan di zaman mereka itu sangat langka, hampir-hampir mereka tidak pernah menyaksikan ada anak memaki-maki orang tuanya, itu hampir-hampir tidak ada. Makanya heran gitu, kok ada. Maka Rasulullah menjelaskan apa? Memberikan penjelasan bahwasanya mungkin seseorang itu tidak akan secara langsung memaki orang tuanya. Ya, selagi seseorang itu hati nuraninya masih lurus, fitrahnya masih lurus, tidak mungkin seorang anak akan memaki-maki secara langsung kedua orang tuanya. Akan tetapi yang mungkin banyak terjadi adalah seorang anak itu memaki orang lain sehingga menyebabkan orang lain akan membalas memaki ibu bapaknya, atau melakukan hal-hal yang menjadi sebab orang tuanya akan dimaki-maki oleh orang lain. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin
para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau di sini yang dicontohkan Nabi memaki kedua orang tua yang merupakan dosa besar itu adalah tidak secara langsung, maka lalu bagaimana kalau ada seorang anak begitu beraninya memaki-maki ibu bapaknya di hadapannya, menghujat, menghina, merendahkan ibu bapaknya di hadapannya? Maka tentunya itu dosanya lebih besar. Min babil aula. Ya. Al-Imam Ibnu Battal ya, itu memberikan penjelasan, hadzal hadis aslun fi saddid dzari'ah. Hadis ini adalah menjadi salah satu dasar tentang ajaran dalam Islam yang disebut ajaran saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu mencegah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Jadi sesuatu yang bisa menjadi pengantar kepada perkara yang haram, sesuatu ini juga diharamkan sebagai bentuk pencegahan. Ya. Maka beliau katakan wa yu'khadhu minhu anna man ala fi'lahu ila muharramin yahrumu alaihi dzalikal fi'l. Ya. Oleh karena itu, orang yang melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu tidak haram akan tetapi bisa mengantarkan kepada yang haram, maka perbuatan yang tidak haram itu pun menjadi haram. Ya. Walaupun orang mungkin tidak punya niat untuk melakukan yang haram. Ya. Oleh karena itu dalam kaidah usul fikih di sana ada kaidah usul ma la yatimmul haramu illa bihi wa huwa haram. Segala sesuatu yang haram yang tidak bisa tercapai kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya menjadi haram seperti apa yang menjadi tujuan. Walaupun orang mungkin tidak punya niat melakukan itu. Ya. Seorang anak mungkin tidak pernah punya niat memaki orang tuanya. Mungkin tidak pernah punya keinginan untuk mencaci maki orang tuanya. Tapi kadang kita sering mudah memaki orang lain. Yang itu akan menjadi sebab orang lain pun akan begitu mudah memaki kedua orang tua kita. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, maka menjadi haram perkara itu. Perkara itu hukumnya menjadi sama dengan memaki kedua orang tua kita secara langsung. Ya. Dan sebagian ulama menerangkan bisa jadi double itu dosanya. Pertama, memaki orang lain itu perkara yang dilarang. Makanya di dalam satu hadis itu dikatakan la yadkhul jannah ta'an. Tidak akan masuk surga, tidak akan bisa masuk surga secara langsung orang yang banyak memaki, orang yang suka banyak mencela. Ta'an, orang yang mudah sekali mencela orang, dikit-dikit mencela, dikit-dikit mencela, dikit-dikit mencela. Apalagi di zaman sekarang itu namanya media sosial ya. Orang itu begitu mudah komen gitu kan. Dan tanpa sadar komen-komen kita di media sosial itu ternyata mengandung makna makian, cacian kepada orang lain. Ingat Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah ta'an. Tidak bisa langsung masuk surga. Akhirnya tidak bisa langsung masuk surga dalam pengertian dia harus disiksa dulu di neraka. Siapa? Orang yang banyak mencela, orang yang suka mencela. Hadis tersebut umum, berlaku celaan kepada siapa saja. Maka secara spesial Rasulullah memberikan penjelasan dalam hadis ini, memaki kedua orang tua. Ya, secara tidak langsung itu termasuk min kabairudz dzunub. Lalu bagaimana kalau mencaci maki secara langsung? Tadi sudah saya jelaskan, memaki orang lain yang akhirnya berdampak orang lain akan memaki kedua orang tua kita ini, kita bisa mendapatkan dua dosa jadinya. Dosa yang pertama, dosa memaki orang lain. Dosa yang kedua adalah kita melakukan satu hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Yang kedua, yaitu memaki orang tua secara tidak langsung. Sehingga saudara-saudaraku sekalian, mari kita berusaha membiasakan diri untuk menahan diri, menahan lisan. Jangan terlalu mudah memaki orang, jangan terlalu mudah mencela orang. Ya, tidak boleh kita terlalu mudah mencela orang. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-An'am ayat 108, sampai-sampai Allah melarang orang-orang yang beriman mencaci maki orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Silahkan dibuka
surah Al-An'am ayat 108 Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali kalian memaki-maki, mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, karena itu akan menjadi sebab mereka akan mencaci maki Allah. Adwan bighairi ilm, dengan permusuhan, dengan rasa permusuhan mereka, bighairi ilm, dengan tanpa ilmu. Jadi di dalam ayat ini kita diajarkan tidak boleh memaki orang-orang non-muslim. Dan tentunya ayat ini tidak bertentangan dengan perintah untuk kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran berupa kemusyrikan, peribadatan kepada selain Allah. Tidak bertentangan sama sekali. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu dicontohkan oleh Nabi, diajarkan bukan dengan cara caci maki, ya, tapi dengan cara penjelasan ilmiah, mengajak orang berpikir dengan akal sehat, bukan memaki-maki. Makanya kan tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi SAW itu datang kepada orang-orang musyrikin ketika sedang menyembah patung kemudian dimaki-maki. Tidak pernah. Nabi hanya mengingatkan, menyampaikan ayat-ayat yang mengajak mereka agar beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tapi tidak ada caci maki. Makanya mohon maaf, kita harus hindari istihza, gurauan-gurauan yang itu mengandung unsur ejekan kepada orang non muslim yang beribadah kepada selain Allah, ya. Itu harus kita hindari. Pertama, itu akan menyakitkan hati mereka. Yang kedua, bisa menjadi sebab itu akan menyebabkan mereka mencela agama Islam, atau bahkan mereka akan mencela Tuhannya kaum muslimin, mencela Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi munculnya orang-orang yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi di antara faktornya ada sebagian umat Islam, tidak semua ya, ada sebagian umat Islam yang mungkin lepas kontrol atau karena belum tahu menghina agama mereka. Ya. Sehingga itu membuat mereka benci, dendam, tertanam permusuhan. Sekali lagi saya ulangi, ayat ini tidak bertentangan, jelas tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fid da'wah bil-lin. Ini termasuk prinsip dasar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Asalnya berdakwah itu dengan cara santun, dengan cara lemah lembut, bukan dengan kemarahan, bukan dengan makian, bukan dengan caci maki. Ya, makanya ketika kita ingin berdakwah, maka cara berdakwah kita hendaknya meneladani bagaimana cara dakwahnya Nabi SAW dengan kelembutan. Ya, Nabi yang begitu lembut, begitu santun, akhlaknya begitu mulia ketika berdakwah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, itu saja banyak dimusuhi. Lalu bagaimana dengan sebagian kita yang cara amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan cara mencaci maki orang, ya kan? Menghujat orang, merendahkan orang, maka bagaimana orang akan tertarik dengan dakwah kita? Oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian, ayat ini, surah Al-An'am ayat 108 ini secara umum adalah larangan kepada orang yang beriman. Jangan sampai kita suka memaki-maki orang-orang non-muslim yang beragama selain agama Islam, yang menyembah selain Allah. Ya, tetap kita berdakwah kepada mereka, kita ajak mereka agar beribadah kepada Allah, tapi bukan dengan memaki-maki, bukan mencaci maki. Ya, karena apa? Pertama, jelas akan menumbuhkan kebencian, permusuhan di hati mereka. Yang kedua, itu akan berdampak yang lebih fatal lagi, mereka akan membenci Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencaci maki Allah, akan mencaci maki Tuhan kita. Ya, akan mencaci maki Tuhan kita, bahkan mereka akan benci dengan agama Islam. Ya, maka ini penting sekali untuk kita perhatikan, ya, supaya kita jangan bermodalkan semangat di dalam berdakwah sementara kita tidak mengetahui bagaimana cara berdakwah yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian kembali kepada larangan mencaci maki kedua orang tua secara tidak langsung tadi, yaitu
dengan memaki orang lain, maka jelas sekali kaitannya dengan ayat ini. Ya. Yang ayat ini akhirnya dijadikan sebuah kaidah usul oleh para ulama sebagai prinsip dasar di dalam seseorang berdakwah. Jadi dalam berdakwah termasuk juga ketika kita mengingkari kemungkaran. Baik kemungkaran itu dilakukan orang lain atau dilakukan oleh keluarga kita, maka cara mengingkarinya bukan cara mencaci maki mereka, tapi dengan cara mengajak mereka berpikir secara rasional, menyampaikan hujah argumentasi yang bisa diterima, bisa dicerna oleh akal pikiran mereka, sehingga mudah-mudahan dengan itu mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan dengan memaki-maki, marah-marah, mencaci maki, menghujat dan seterusnya, apalagi sampai taraf menghina. Lebih-lebih kalau yang melakukan kemungkaran itu adalah ibu bapak kita. Ya. Lebih-lebih kalau yang melakukan kemungkaran adalah ibu bapak kita. Ya, ada sebagian anak itu mungkin karena belum tahu, ya, karena baru semangat belajar agama, ibu bapaknya dihujat karena melakukan perbuatan yang terlarang. Ya, maka itu tidak boleh. Ya, di dalam Al-Qur'an seperti di dalam ayat yang sudah pernah kita bacakan pertemuan yang telah lalu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tua itu memaksa anak untuk berbuat kemusyrikan, anak tidak boleh ikut. Akan tetapi apa yang Allah katakan di potongan ayat setelahnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua memaksa anaknya berbuat musyrik, berarti orang tuanya adalah musyrik. Ya. Anak tidak boleh taat, tapi ingat bagaimana Allah katakan, dampingilah mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf. Allah tidak mengatakan wasahibhuma bi ghilzatin wa syiddatin wasatmin wa sabbin, tidak seperti itu. Allah tidak mengatakan kalau begitu sikapilah orang tuamu dengan keras, ya kan, marahilah mereka dan seterusnya dan seterusnya. Tidak, Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hatta kalaupun orang tuanya musyrik sekalipun, naudzubillah, tidak boleh anak itu memaki-maki orang tuanya, marah-marah kepada orang tuanya, membentak orang tuanya, tidak boleh. Bagaimana caranya? Ya kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan orang tua, yaitu dengan cara lemah lembut, dengan cara santun, dengan mengajak berpikir, memberikan argumentasi yang bisa diterima mereka. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu marah-marah kepada mereka, tidak perlu membentak mereka, tidak perlu menghardik mereka, tidak perlu mencaci maki mereka. Ya. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua atau hadis yang terakhir dalam bab ini yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari adalah sebuah athar dari Abdullah bin Amr ibn As, yang sekaligus athar yang kedua ini menjelaskan makna hadis yang pertama tadi. Abdullah bin Amr ibn As berkata, minal kabair indallahi ayyastadibbar rajulu liwalidihi. Ya. Termasuk dosa besar di sisi Allah adalah seseorang melakukan satu sebab yang menjadikan orang tuanya dicaci maki orang lain. Nah ini berarti asar yang kedua ini memperjelas makna tadi, memperjelas makna apa yang ada dalam hadis yang pertama tadi. Ya. Dan tentunya Abdullah bin Amr bin As, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, begitu faham dengan apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa menjelaskan seperti itu. Jadi intinya mencela kedua orang tua yang termasuk dosa besar itu bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan tadi sudah disinggung, sudah saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau menyebutkan bahwa hadis ini Rasulullah SAW melihat aghlabnya, umumnya, kebanyakan yang terjadi adalah anak itu melakukan hal yang menjadikan orang tuanya dicela, seperti anak mencela orang lain. Ya, maka mencela orang lain ini akan salah satu sebab yang menyebabkan orang lain yang dicela itu akan membalas mencela orang tuanya, orang yang mencela dirinya. Maka ini harus kita hindari. Di samping mencela orang lain itu juga perkara yang tidak diperbolehkan, bahkan menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga.
dan itu perkara dosa besar juga, maka kalau itu bisa menjadi sebab kedua orang tua kita dicaci maki, dicela oleh orang lain, berarti ada dosa yang double pada kita. Pertama, dosa yaitu mencela orang lain. Yang kedua, dosa yaitu kita melakukan hal yang menyebabkan kedua orang tua kita dicela oleh orang lain, atau melakukan hal yaitu berupa kita mencela orang tua kita secara tidak langsung. Secara langsungnya kita mencela orang lain, tapi secara tidak langsung kita mencela kedua orang tua kita. Berarti ada dua celaan yang kita lakukan. Maka kita harus hati-hati dan harus kita biasakan, harus kita latih diri kita, mungkin karena kita kadang-kadang terbiasa dalam kehidupan kita di masyarakat, apalagi zaman sekarang ya. Begitu mudahnya anak mencela orang tua. Ya, bahkan anak kecil pun mungkin karena banyak nonton kartun atau banyak nonton film di YouTube, sehingga pengetahuan yang didapatkan, ilmunya yang diketahui adalah apa yang dia saksikan dan dia tonton dari film-film yang ada di kartun atau di YouTube, yang itu akhirnya apa? Menjadi pendidikan bagi anak itu, sehingga anak itu di zaman sekarang kalau kita lihat anak kecil terbiasa membentak orang tuanya. Anak kecil, masih kecil tapi suka marah-marah kepada orang tuanya. Ya, oleh karena itu kita selaku orang tua juga hendaknya menghindarkan anak-anak kita, putra-putri kita dari hal-hal tersebut, karena tentunya nantinya kita pun juga akan ikut merasakan akibat dari semua itu. Oleh karena itu pendidikan agama, pendidikan akhlak itu harus kita tanamkan sejak anak kita masih kecil, masih anak-anak, sudah kita ajarkan adab semaksimal mungkin supaya dari kecil sudah terbiasa memiliki adab. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, bab berikutnya ini langsung kita sampaikan, yaitu bab tentang hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Karena ini hanya satu hadis, sehingga sekaligus saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Bab berikutnya Imam Bukhari membawakan satu bab hukuman yang akan ditimpakan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa di sini Imam Bukhari membawakan bab ini? Karena ini ada kaitannya dengan sebelumnya. Mencela orang tua, memaki orang tua, ini bagian dari durhaka. Termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah mencela dan memaki orang tua. Di dalam bab setelahnya Imam Bukhari mengatakan bab uqubatu uququl walidain. Bab tentang hukuman perbuatan anak durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Durhaka kepada kedua orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu terkadang hukumannya kontan. Durhaka kepada kedua orang tua itu terkadang hukumannya kontan di dunia sebelum nanti juga dapat di akhirat. Ya. Di sini Imam Bukhari membawakan satu hadis. Dan di sana juga ada Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair beliau bawakan satu hadis yang diperselisihkan kesahihannya, tapi sebagian ulama mengatakan sahih juga. Ya. Nanti kita lihat. Di sini Imam Bukhari membawakan hadis dari sahabat Abu Bakrah. Dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya kepada pelakunya, di samping juga nanti akan mendapatkan hukuman di akhirat, selain dari dosa satu, berbuat zalim kepada orang lain, yang kedua, memutuskan tali silaturahmi. Dua dosa ini itu hukumannya bisa kontan di dunia, ditambah nanti di akhirat juga akan didapatkan, yaitu apa? Berbuat zalim kepada orang lain, melanggar hak orang lain. Makanya kita harus hati-hati. Yang kedua, memutuskan tali silaturahmi. Lalu apa kaitannya hadis ini dengan bab, yaitu hukuman untuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua? Durhaka kepada kedua orang tua itu diantara bentuknya adalah dengan memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua. Dan putusnya hubungan silaturahmi dengan orang tua itu dengan banyak sebab. Di antara sebabnya adalah anak banyak mencela orang tua, banyak mencaci, mudah menghujat orang tuanya salah, dicaci maki,
salah sedikit dicaci maki, apalagi salah banyak. Anak yang sering mencaci maki, yang begitu mudah memaki-maki orang tuanya, ini menjadi faktor terbesar akan putusnya hubungan silaturahmi antara anak dengan orang tua. Dan itu terjadi. Dan itu wakil terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Lihat, anak sering cekcok dengan ibu bapaknya, bertengkar dengan ibu bapaknya, saling caci maki. Apa yang terjadi? Memutuskan hubungan silaturahmi akhirnya. Akhirnya anak pergi, tidak mau lagi komunikasi dengan ibu bapaknya, tidak mau menyapa ibu bapaknya, tidak mau mengunjungi ibu bapaknya, apalagi memberikan nafkah. Bicara saja tidak mau. Tanpa sadar itu sudah memutuskan hubungan silaturahmi. Maka jelas, itu termasuk apa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Hukumannya akan disegerakan di dunia, di samping nanti di akhirat juga akan didapatkan. Dan di sana ada hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, yang kurang lebih beliau menyebutkan bahwa tidak ada dosa, satu riwayat hadis ya, yang diperselisihkan kesahihannya, tidak ada dosa yang pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia selain uququl walidain, atau maqala Nabi. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya di dunia. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, dalam satu riwayat bahwasanya dosa secara umum itu hukumannya ditangguhkan nanti di akhirat, kecuali uququl walidain. Ini juga dibawakan hadis itu oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Bisa dilihat dalam bab itu, bab uququl walidain. Yaitu dosa secara umum apa saja itu hukumannya nanti ditunda di akhirat, di dunia dibiarin. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua, maka terkadang hukumannya disegerakan di dunia. Ya, itu kurang lebih yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Oleh karena itu, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, kita yang masih punya orang tua, marilah kita berusaha melatih diri kita untuk berkata yang baik kepada mereka. Ya, menghindari kata-kata yang buruk, apalagi caci maki. Ya, caci maki, bentakan, hujatan dan lain sebagainya, hinaan dan lain sebagainya, itu harus kita hindari karena itu adalah dosa yang sangat besar. Itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dan itu bisa menyebabkan putusnya silaturahmi antara kita dan kedua orang tua, yang akan menyebabkan kita dihukum oleh Allah di dunia, dan nanti di akhirat pun akan ada hukumannya lagi. Karena Rasulullah mengatakan apa? Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjala li sahibihi al-uqubah ma'a ma yuddakharu lahu. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya untuk pelakunya, di samping juga nanti di akhirat akan dia dapatkan. Selain apa? Berbuat zalim kepada orang lain, memutuskan tali silaturahmi. Dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memperbaiki akhlak kita, khususnya akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni akhlak-akhlak kita yang buruk yang telah lalu, dan semoga Allah perbaiki yang setelahnya, dan semoga Allah berikan kita selalu hidayah dan taufik sehingga terus kita bisa mengamalkan adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya adalah akhlak kita kepada kedua orang tua kita, sehingga setelah ini mudah-mudahan akhlak kita kepada kedua orang tua kita akan menjadi lebih baik daripada kemarin, daripada yang lalu. Allahu ta'ala alam shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.